Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini tentang pidato persuasif bersama Bu Vivi Fitria. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Jadi, dengan membuktikan kebenaran, tujuannya meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu saja atau hanya dari satu sisi saja. Jenis-jenis eksposisi. 1. Eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Misalnya saja penggunaan pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, informasi dalam buku, media cetak, pidato, atau ceramah. Selanjutnya, jenis-jenis eksposisi. Kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya, penggunaan bahasa persuasi pada iklan dan poster, slogan yang memikat, contohnya, 10 langkah memiliki tubuh indah. Jenis-jenis eksposisi yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Diingatkan, eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen, logis, dan bukti. Cara memersuasi. Etika yang di dalamnya berupa kata-kata sopan, santun, dan nada suara yang menyejukkan hati pendengarnya. Emosi. Ya, di sini bagaimana menggugah dan menyentuh perasaan pendengarnya. Selanjutnya adalah logika. Jadi, membuat informasi yang disampaikan itu masuk akal atau logis. Contoh secara etika, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Mubazir sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Contoh secara emosi, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Contoh secara logika, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Struktur isi pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Kita ketahui bahwa pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Yang teks eksposisi sendiri dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Simpulan, memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Baik, kita bahas satu persatu tentang struktur isi pidato persuasif. Ini pernyataan posisi berupa pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kita perlu fokus
bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Oleh karena itu, kita perlu mengajukan atau menguji pernyataan posisi. Misalnya, siapa yang akan diyakinkan, apa yang akan diyakinkan, atau mengubah pandangan atau perilaku, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas. Baik, lalu tentang tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung. Contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Ini tentang tahap argumen. Untuk menuliskan argumen, tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang lebih lemah hingga ke yang lebih kuat. Jadi, pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat yang setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Selanjutnya, struktur isi pidato persuasif terakhir, yakni penguatan pernyataan posisi. Ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan. Sini, hal-hal yang harus diperhatikan memperkuat posisi, yakni menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Jadi tidak hanya sekedar emosi dan intuisi saja. Dan yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Selanjutnya materi kita adalah ciri-ciri kebasan teks eksposisi. 1. Nominalisasi atau pembendaan. 2. Bentuk pasif dan kata ganti orang. 3. Kosakata. 4. Modalitas. Nominalisasi pembendaan ini merupakan ciri khas teks eksposisi yang merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Contoh nominalisasi, pembendaan dengan proses afiksasi atau kata benda turunan. Ini ada prefiks ke, contohnya ketua, kehendak, kekasih, kerangka. Ini tidak produktif. Lalu ada konflik ke-an, kemenangan, kepergian, kedatangan, kebimbangan, keberanian, kecepatan, kenaikan, kementerian, kedutaan, kepulauan, kepustakaan, kebangsaan, kerakyatan, kedaerahan. Ini contoh-contohnya. Contoh nominalisasi pembendaan, prefiks atau awalan pe, peen, per. Di sini contohnya pembicara, pelamar, penyanyi, pelaut, petani, penggali, penghapus, pembersih, pendorong, pemalas, periang, penjahat, pemarah, pemalu, pelupa, penakut. Sedangkan konfiks, pen, an, pemberontakan, pendaftaran, pelatihan, penyelesaian, pemeriksaan, penghargaan, itu diantaranya contoh dari nominalisasi pembendaan, prefiks dan konfiks. Contoh selanjutnya, sufiks an atau akhiran an. Contoh katanya, anjuran, kiriman, tepian, belokan, atasan,
harian, mingguan, bulanan. Lalu prefiks atau awalan, per, pertapa, persegi, pelajar, penyuruh atau pesuruh, penyerta, biasa kita kenal peserta, penatar atau petatar, penyuluh, pesuluh, pengubah atau peubah, penyapa atau pesapa. Bentuk pasif dan ganti. Pada kata teks eksekusi umumnya ditulis sama dengan menggunakan kata saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Bahasa evaluatif menambahkan makna yang lebih kuat. Misal, hal yang penting bahwa semua orang. Kata ganti orang sering dihilangkan. Pembicara tentang orang, tempat, dan hal lain. Misalnya, dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara. Kebahasan selanjutnya yakni kosakata. Bicara tentang kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis, dapat menyertakan abstrak. Sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga tulisan. Lalu rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang paling berkaitan, misalnya tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Kata benda abstrak seperti kegembiraan, takut, dan kata-kata teknis seperti spesies dan jenius. Kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens, misalnya penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Selanjutnya, tentang konjungsi. Ciri penting kebahasaan adalah penggunaan kata tugas. Kata tugas di sini adalah konjungsi, berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep, urutan pikiran, penambahan terhadap gagasan, dan menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata ini adalah pertama kali, akhirnya, sebagai tambahan, sebab atau karena, sebagai hasil dari, di pihak lain. Itu adalah kata-kata. Lalu kata tugas menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk dan mengekspresikan hubungan sebab akibat seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan maka. Alasan untuk tindakan pilihan ditunjukkan melalui penggunaan kata hubung antar kalimat. Misalnya, bagaimanapun, hal yang mirip, utamanya, oleh karena itu, maka, sebab, dan alasan pertama. Jadi, tulisan-tulisan yang diberi tanda merah itu adalah kata-kata yang digunakan atau berfungsi sebagai konjungsi. Selanjutnya tentang modalitas atau kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Sebagai contoh, katanya adalah sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat. Penggunaan kata-kata ini, hal ini tergantung apakah penulis ingin merasa mendesak, membatasi diri, atau diskusi terbuka. Demikian pembelajaran kita tentang pidato persuasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang keliru. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum ditutup, satu kata motivasi untuk kalian. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.